Oke. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, sudah lengkap semua berenam, seharusnya kita bertujuh. Saya share screen saya dulu, saya mulai ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Kita akan membahas hari ini, kita discuss sharing, kita discuss santai mengisi malam minggu, understanding acute respiratory failure, dari basic sampai ventilator setting, yang sederhana ya. Karena pengalaman begini, kayak baca EKG, kayak setting ventilator itu kok terlihat sangat sulit. Kira ini juga masalah teman-teman kok rasanya sulit, tapi sebenarnya asal kita memahami tentang basic-nya, kita bisa men-setting ventilator yang basic ya, begitu diintubasi dipasang, kita bisa setting yang basic. Kalaupun kita memahami nanti, kita bisa jadi partner dokter anestesi untuk mengoperasikan ventilator. Jadi pengalaman biasanya dokter anestesi kan sebagian besar kalau rumah sakit di Bali ya, itu tidak berada di sana. Jadi mau winning itu prosesnya agak susah. Mau winning, mau merubah setting, itu perubahan setting, mau winning, merubah setting ventilator dari fully control menjadi pressure support, itu kan butuh menit ke menit untuk dilihat, tapi beberapa mungkin ditinggal atau jadi proses itu biasanya agak agak tersendat. Tapi kalau ada dokter jaga, dokter umum yang di sana mengerti, berani kok tinggal by phone, kita berani merubah setting ventilator, mensupport sesuai dengan klinis pasien, nanti harapannya winning-nya bisa lebih cepat, outcome pasiennya bisa lebih bagus. Oke ya. Oke, kita mulai. Nah, teman-teman, kita balik ke dasar tentang normal breathing process. Pada dasarnya kan badan kita perlu metabolisme dengan oksigen, ya. Jadi kita ambil oksigen dari udara luar, kemudian kita masukkan ke paru-paru sebagai sistem pernafasan, sistem respiratori, kemudian sistem sirkulasi mengirim darah, terjadi pertukaran darah di sana. Udara masuk dari mulut, dari hidung, ya, kemudian trakea, ke bronkus, bronkiolus, ke paru-paru sampai ke alveoli dan terjadi pertukaran udara oksigen dan CO2 di sana. Nah, udara pada prinsipnya adalah bergerak dari tekanan tinggi ke rendah, bergerak dari tekanan atmosfer, kemudian ke tekanan rendah ke paru-paru. Proses merubah tekanan ini, kalau kita tidak bernafas, artinya kita tidak ada usaha, maka tidak akan ada udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Maka harus ada upaya untuk merubah tekanan di paru-paru supaya lebih rendah dari atmosfer, sehingga udara bisa masuk, oksigen bisa masuk, maka terjadi pertukaran oksigen dan CO2 di sana. Ya, usaha ketika inhalasi bagaimana dia meningkatkan volume sehingga tekanannya menjadi rendah adalah dengan merubah diafragma menjadi lebih datar, otot-otot interkostal kemudian berkontraksi hingga dadanya menjadi ekspansi, volume paru menjadi lebih besar, tekanannya menjadi lebih rendah, ya. Kemudian udara bergerak dari tekanan tinggi ke rendah, ya. Proses inhalasi, diafragma turun, otot-otot intrakostal kemudian kontraksi hingga dada menggembang, volumenya bertambah, tekanannya menurun sehingga udara bisa bergerak dari tekanan atmosfer yang tinggi ke tekanan paru-paru yang rendah. Udara masuk melewati jalur hidung, mulut, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian sampai dinding alveoli, sampai alveoli, di mana seperti kantong-kantong, seperti balon. Di sana bertemu dengan pembuluh darah, terjadi proses difusi, pertukaran antara oksigen dan juga CO2. Kemudian oksigen disebarkan ke seluruh tubuh, kemudian terjadi metabolisme tingkat sel dan lain-lain. Ini adalah normal breathing process. Nah, apa yang terjadi pada kasus gagal nafas? Nah, pada dasarnya gagal nafas adalah suatu proses di mana respiratory system tidak mampu memenuhi metabolic demand, kebutuhan metabolisme, kebutuhan kita, organ-organ sel yang lain terhadap oksigen, tidak mampu dipenuhi oleh sistem respiratori. Hal ini yang tentunya bisa akut, ya, bisa cepat, bisa juga berlangsung kronis, bisa suatu proses yang cepat, bisa juga proses yang lama atau kronis. Pada prinsipnya, gagal nafas atau respiratory failure ada metabolic demand, kebutuhan metabolis yang tidak mampu dipenuhi oleh respiratory system. Yang ini ya. Jadi tubuh kita butuh oksigen, perfusinya bagus, tapi tidak mampu dipenuhi oleh sistem respirasi. Nah, fungsinya ada dua, yaitu fungsi dari paru-paru sendiri atau sistem pernafasan ini adalah oksigenasi dan juga menghilangkan menghilangkan CO2.
Tunggu sebentar, ada peserta yang belum bisa masuk kayaknya. Sudah kok kayaknya ya. Oke, melakukan oksigenasi dan juga menghilangkan karbon dioksida. Nah, dua proses ini bisa gagal salah satu atau gagal kedua-duanya. Kalau yang terjadi kegagalan dalam oksigenasi, maka istilahnya adalah hypoxemic respiratory failure. Artinya kegagalan dalam mengambil oksigen atau oksigenasi, hypoxemic respiratory failure. Hipoksemia yang terjadi atau darahnya kekurangan oksigen. Ditandai dengan PaO2 yang kurang dari 60 mm Hg atau tekanan O2 di arteri ketika ngambil gas darah ya, itu kurang dari 60 mm Hg. Ya. Kemudian kegagalan melakukan eliminasi dari karbon dioksida. Istilahnya adalah hypercapnic respiratory failure atau gagal nafas yang kebanyakan kapnik karbon dioksida ditandai dengan PaCO2 yang lebih dari 50 mm Hg atau tekanan CO2 di arteri melebihi 50 mm Hg. Nah, kedua hal ini respiratory failure bisa terjadi terhadap kedua hal ini. Satu, kegagalan oksigenasi, yang kedua kegagalan eliminasi dari karbon dioksida. Oke ya. Kita lanjut. Nah, penyebabnya sendiri. Nah, kadang kita kan melihat, kita sebenarnya kadang hanya tahu penyebab gagal nafas itu mungkin pneumonia yang berat, ARDS, misalnya kayak sekarang COVID gitu, ada gambaran GGO, kemudian terjadi kerusakan parenkim paru sehingga yang terjadi gagal nafas, habis itu pudem paru, adanya tumpukan cairan. Nah, ternyata tidak hanya itu saja. Nah, yang namanya gagal nafas bisa disebabkan menjadi empat penyebab ya. Satu, dari sumbernya sendiri atau dari oksigennya sendiri, low inspired oxygen. Fraksi oksigennya turun. Jadi tekanan oksigennya turun. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua adalah hipoventilasi. Hipoventilasi adalah proses bernafasnya, ventilasinya terganggu sehingga sedikit hipoventilasi. Misalnya, nanti kita bahas di belakang, tapi misalnya adalah keracunan obat, jadi dia hipoventilasi. TIK-nya meningkat atau ada suatu gangguan di kepala sehingga RR-nya sangat turun, RR-nya 4, RR-nya 3, gitu, itu hipoventilasi. Itu juga adalah respiratory failure. Yang ketiga adalah ventilation perfusion mismatch atau ketidakseimbangan antara proses ventilasi dengan perfusi. Ya, ventilasi itu udara yang masuk, oksigen yang masuk ke alveoli. Kemudian perfusi adalah pembuluh darah yang menyuplai dari alveolus, ya, alveoli. Nah, ini mismatch, tidak seimbang. Ventilasinya yang lebih sering adalah ventilasinya yang kurang. Nah, ini yang paling sering. Misalnya apa? Ada pus di sana, pneumonia, ya. Di sini ada udem paru, cairannya menumpuk sehingga di sini ventilasinya berkurang, perfusinya tetap, nah terjadilah mismatch, ventilation, perfusion mismatch. Sebagian besar penyebabnya adalah ini, yang ketiga ya, ventilation, perfusion mismatch. Terjadi ketidakseimbangan antara ventilasi, udara oksigen yang memasuki alveoli, dengan perfusi dari pembuluh darah alveolinya. Gitu ya, itu mismatch. Yang terakhir, yang keempat, diffusion abnormality. Ventilasinya benar, nggak ada masalah di alveolinya, kemudian perfusinya nggak ada masalah, tapi tidak bisa berdifusi atau tidak bisa nyebrang. Kalau di gambar ini dibilang menebal, ini gambar dindingnya normal, ya tipis, ini menebal. Misalnya fibrotik parunya, maka difusinya tidak bisa terjadi. Nah, itu adalah 4 penyebab dari respiratory failure. 1, low inspired oxygen, oksigennya yang rendah, ketinggian gitu ya. Apa maksudnya? High altitude, ketinggian, high altitude, ketinggian. Kedua, hipoventilasi, di mana RR-nya turun, pengaruh obat, pengaruh sentral, RR-nya turun, atau pengaruh saraf, ya. Kemudian yang ketiga yang paling sering dan paling banyak kita temui di UGD atau ICU, ventilation perfusion mismatch. Ketidakseimbangan antara ventilasi dan juga perfusi. Oksigen yang masuk, ventilasi dari tingkat alveolinya tidak seimbang dengan perfusinya. Perfusinya normal tapi ventilasinya tidak ada. Misalnya ventilasinya normal, perfusinya yang tidak ada. Misalnya juga itu adalah ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi. Yang keempat baru namanya diffusion abnormality. Artinya kegangguan difusi. Ventilasinya cukup nih, perfusinya cukup, tapi ada barrier yang menghalangi difusi. Misalnya fibrotik jaringan parunya atau hal-hal semacam
Itu. Jadi ini adalah 4. Nah, ketika kita melihat orang respiratory failure, kita harus berpikir 4 ini salah satunya yang mana gitu ya. Nah, itu baru mempengaruhi treatment-nya, walaupun saya yakin di praktek klinis sehari-hari di UGD teman-teman jaga, ventilation and perfusion mismatch adalah yang paling sering ya. Kita udem paru, kemudian pneumonia, ada pus, gitu adalah hal-hal yang paling sering terjadi mengenai respiratory failure. Nah, ini pada kondisi normal, ventilasi dan perfusi itu equal sama. Ventilasi datang, disambut sama perfusi. Ya, oksigen dan CO2 pindah. Ventilasi, perfusi, oksigen dan CO2 berpindah. Nah, pada kondisi seperti yang paling sering, edema, gagal jantung, pus, pneumonia, ada nanah, perfusinya lebih besar daripada ventilasi. Karena alveolnya terendam oleh nanah, terendam oleh cairan udem paru. Sehingga ini mismatch, atau yang sering dibilang shunting, ventilation perfusion mismatch. Oke ya. Ini yang paling sering, yang tipe yang nomor 3, yaitu ventilation perfusion mismatch, ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi, di mana seharusnya dia normal, equal, tapi pada kondisi edema, ada pus, ada nanah, nah perfusinya tetap, tapi ventilasi di alveolnya terhalang oleh yang namanya nanah ataupun yang namanya udem atau cairan. Ya, nah ini penyebabnya. Kita coba lihat satu-satu ya. Kalau yang low inspired oxygen itu sudah pasti high altitude atau ketinggian. Makin tinggi kan fraksi oksigennya semakin rendah. Nah, itu penyebab yang pertama. Kemudian hipoventilasi, tipe yang kedua ya, RR-nya rendah. Respiratory center depression atau respiratory center-nya mengalami penekanan. Misalnya obat-obatan, diazepam, obat-obat anestesia yang pancuronium, yang gitu-gitu, itu anestesia. Kemudian head injury, cedera kepala, atau ensefalopati, atau kelelahan dan lain-lain yang menyebabkan secara sentral terjadi penurunan drive nafas. Yang kedua adalah yang ini ya, disruption of respiratory signal during transmission. Nah, misalnya ada cedera di spinal cord, di leher gitu ya kan, RR-nya turun, motor neuron disease, misalnya Guillain-Barré syndrome, GBS, itu adalah mekanismenya adalah hipoventilasi, di mana terjadi penurunan RR ya, penurunan ventilasi, RR-nya merendah. Ketiga, dysfunction neuromuscular junction, misalnya obat-obat paralitik, myasthenia gravis di tingkat neuro dan muscular junction-nya, di tingkat otot dan juga sarafnya. Kemudian dysfunction in the otot-ototnya atau kerusakan di ototnya, myopati, malnutrition, dystrophy, dan lain-lain. Kemudian terakhir chest wall abnormality, misalnya ya kelainan dari dinding-dinding torak, dinding-dinding dada. Nah, ini adalah penyebab hipoventilasi. Pokoknya yang terjadi adalah hipoventilasi, RR-nya tiba-tiba berturun gitu. Yang harusnya 12 sampai 20 gitu, RR-nya turun. Jadi tidak mampu memenuhi kebutuhan demand dari metabolic demand. Bisa dari atas, dari kepala, pengaruh obat, cedera kepala, ensefalopati, kemudian pengaruh obat anestesia yang bergerak di sentral. Kemudian yang kedua, sinyal transmisi ke saraf dan juga ke otot. Spinal cord injury, trauma cervical ya, motor neuron disease, GBS, kemudian di tingkat neuromuscular junction, paralytic agent, myasthenia gravis, kemudian gangguan di tingkat otot, myopati, di tingkat ototnya, ini nerve-nya baik, sentralnya baik, tapi di tingkat ototnya yang gagal memberikan ventilasi, memberikan nafas. Atau yang terakhir chest wall, dinding dadanya yang ternyata abnormality. Ini adalah penyebab-penyebab dari hipoventilasi, gagal nafas yang disebabkan oleh mekanisme hipoventilasi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini yang ketiga adalah yang paling sering, yaitu ventilation perfusion mismatch. Nah, yang bakal teman-teman hadapi sehari-hari di UGD ataupun di ICU. Pneumonia atau infeksi paru, ada pus, bengkak, udem, jadinya ventilasinya tidak maksimal, ventilasinya berkurang, perfusionnya lancar, tidak jadi ketidakseimbangan. Pulmonary edema, gagal jantung, cairannya menumpuk, ventilasinya berkurang, mismatch atau tidak seimbang dengan perfusinya. Yang ketiga, pulmonary hemorrhage atau ada benturan, jadi bengkak, jadi kayak biru ya, pendarahan di tingkat pulmoner, ventilasinya berkurang, atelektasis, anatomical shunting juga sama seperti itu ya. Kemudian yang mempengaruhi perfusi, ini increase physiologic dead space, misalnya hipovolemi,
pulmonary emboli, poor cardiac function, sama high intrathoracic pressure, misalnya karena ventilator, nah itu terkait dengan perfusinya. Perfusinya yang berkurang, mismatch jadinya antara ventilasi dan perfusi. Jadi mismatch itu adalah ini, dan ini biasanya adalah penyebab gagal nafas yang paling sering. Satu, pneumonia, pulmonary edema, pulmonary hemorrhage, benturan ya karena kecelakaan, misalnya atelektasis, kemudian anatomical shunting, misalnya tetralogy of Fallot, kemudian increased physiologic dead space, misalnya hipovolemi, pulmonary emboli, poor cardiac function, semuanya adalah mekanisme ventilation perfusion mismatch. Jadi ketidakseimbangan selalu antara ventilasi dan perfusi. Oke. Oke, yang keempat adalah diffusion abnormality. Nah, ini ventilasinya normal, kemudian perfusinya juga normal, tapi terjadi destruksi yang berat dari batasnya itu ya. Jadi kan ventilasi dan juga perfusi. Nah, ternyata batasnya ini yang fibrotik atau late fibrotic disease atau severe pulmonary edema. Nah, di situ ventilasinya normal, perfusionnya normal, tapi tidak bisa melakukan difusi ya. Jadi itu adalah penyebab dari gagal nafas jika dibagi dari penyebabnya. Masing-masing penyebabnya sendiri pun ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau dilihat dari yang namanya waktunya, bisa terjadi hitungan menit, jam, hari sampai minggu ya. Kalau hitungan menit, pneumotorak ya, pulmonary embolism, pulmonary edema itu bisa hitungannya menit. Kalau yang jam, asma, pneumonia, pulmonary edema juga bisa, metabolic acidosis juga bisa. Kemudian days to week, pleural effusi, exacerbation of COPD dan juga pneumonia ya. Ini adalah kalau dibagi secara waktunya atau waktunya terjadi dalam hitungan menit, jam maupun hari sampai juga minggu. Oke, ya. Nah, untuk monitoringnya gimana? Untuk monitoringnya, nah selalu clinical dan juga penunjang, pemeriksaan klinis dan juga pemeriksaan penunjang. Saya nggak jabarkan terlalu banyak di sini. Misalnya klinis sudah pasti ya, pasien datang gitu sesak, RR-nya tinggi, tampak cyanosis, tampak penggunaan otot bantu pernafasan, ada kalau anak-anak ada pernafasan cuping hidung, ada pergerakan, kalau dia asma ada tripod position, kalau pas kita buka bajunya ada penggunaan interkostal, ada retraksi, ada usaha nafas yang meningkat, terutama RR-nya meningkat, tampak cyanotik, itu semua adalah penilaian klinis. RR-nya tinggi, penggunaan otot bantu nafas, posisi, sampai cyanotik. Pas kita dengar suaranya ada ronki, ada wheezing, kemudian baru kita ke pemeriksaan penunjang. Penunjang yang paling simpel, kalau datang pasien lihat klinis RR-nya tinggi, penggunaan otot bantu nafas. Kalau anak-anak ada nafas cuping hidung, ada retraksi, ada ronki, ada wheezing yang seluruh lapang paru, baru pasang pulse oximetry. Di sana menggambarkan secara cepat tentang saturasi oksigen, dipasang dengan mudah, kemudian dibandingkan dengan hemoglobin saturation. Kalau ada kapnografi, bisa pakai kapnografi, kemudian BGA adalah yang paling optimal untuk melihat tentang keadaan respiratory failure. BGA ya, blood gas analysis, diambil darah dari arterinya, kemudian dicek, dilihat di sana pH-nya berapa, PaO2-nya berapa, PaCO2-nya berapa, dan metaboliknya berapa, sampai tingkat saturasinya berapa. Nah, di sana menggambarkan kondisi dari respiratory failure. Tapi apapun itu, untuk monitoringnya, satu harus klinis. Klinis sudah cukup, pulse oximetry, kapnografi, dan juga blood gas analysis. Tapi semua blood gas analysis kan butuh waktu. Jadi klinis adalah yang utama. Nah, di sini saya balik sedikit mungkin pelajaran kita zaman dulu ya, tapi sangat berpengaruh terhadap maknanya. Jadi yang kalau di sini, ini tentang saturasi oksigen, yang optimal ya di atas 90 ya. Kenapa yang di bawah 90 tidak optimal? Karena bagannya ini membandingkan antara saturasi oksigen dengan PaO2, oxyhemoglobin dissociation curve. Kalau di sini dia masih datar. Nah, kalau 90 sampai 100 itu menggambarkan tekanan O2 di arterinya masih ini beda-beda dikit, masih oke lah karena ini grafiknya datar karena mempertemukan antara saturasi dan juga tekanan arteri. Jadi di atas 90 sampai 100 ini masih kurvanya datar. Tapi begitu kurang dari 90, maka ini curam. Begitu saturasi yang terlihat adalah kurang dari 90, maka kurva ini curam menggambarkan tekanan oksigen di arterinya itu jauh berkurang dari di bawah
ketika saturasinya adalah di bawah 90. Itu maksud dari kurva ini ya. Kalau 90 sampai 100, perbedaan naik turun sedikit itu menggambarkan hanya sedikit perbedaan dari perubahan PaO2. Tapi ketika dia turun di bawah 90, kurvanya langsung terjal. PaO2-nya langsung terjal, turun ke bawah. Oke ya. Nah, kita lanjut. Prinsip manajemennya untuk respiratory failure. Otomatis yang nomor satu adalah oxygen supplementation. Yang seperti teman-teman tahu, nasal kanul, kalau masih rendah ya, saturasinya masih 96 atau 94, kita yang ringan, nasal kanul. Nasal kanul bisa menghasilkan fraksi oksigen 0,4 atau sampai 40%, di mana kalau ngasih nasal kanul, maksimalnya adalah 4 liter per menit. Lebih dari itu gimana? Lebih dari itu akan menyebabkan kekeringan di mukosa hidung. Lanjut di bawahnya ventorimas, atau seperti simple mask biasa. Fraksi O2 yang diharapkan bisa 0,24 sampai 0,5 atau 50% FiO2-nya. Kalau reservoir mass yang ada balonnya, yang ada bag-nya, O2 bag-nya, itu sampai maksimal 0,7 fraksi oksigennya atau 70% ya. Nah, terakhir back false mask kalau sudah hipoventilasi, tidak mampu menjaga tekanannya, maka kita harus ambil BVM, kemudian kita sambil bagging, berikan oksigen lebih dari 15 liter per menit, itu bisa kemampuannya mampu untuk memprovide sampai 100% oksigen melalui FiO2-nya 1 atau 100% oksigen. Kalau gagal, orangnya respiratory failure yang berat, baru dipakailah yang namanya mechanical ventilation. Pasiennya ditidurkan, usaha nafasnya semua diambil alih setelah airway-nya di-secure, bisa dengan intubasi, pasang ETT, bisa dengan tracheostomy, di-secure airway-nya, kemudian ventilation-nya diambil alih oleh kita melalui mechanical ventilation atau ventilator. Ya. Kapan sih pasiennya dikasang mechanical ventilation? Ya kalau tetap hipoksik, walaupun hipoksik despite of high supplementation, walaupun sudah dikasih oksigen yang tinggi, tetap saturasinya rendah, tetap hipoksemi dari BGA-nya, takut nanti lelah, maka diambil alih usaha nafasnya melalui mechanical ventilation atau pasien-pasien yang tidak sadar. Karena pasien yang tidak sadar tidak bisa menjaga airway-nya, tidak bisa menjaga breathing yang optimal. Ya. Nah, kapan pertimbangan? Ini pertimbangan mengambil alih dari ventilation atau mengambil mechanical ventilation, mengambil alih ventilasi seseorang dengan mesin, dengan ventilator. Ini adalah beberapa pertimbangannya. Satu, tingkat keparahan dari gagal nafasnya atau severity of respiratory failure. Kalau masih ringan, ya oke lah pakai oksigen suplementasi, terus saturasi oksigen naik, kemudian dibantu dengan obat-obatan, yang lain masih bisa oke gitu, ringan, nah tidak perlu mechanical ventilation. Tapi kalau udah parah, usaha nafasnya udah berat, oksigen suplementasi tidak membantu, maka mechanical ventilation bisa menjadi jawaban. Yang kemudian cardiopulmonary reserve, artinya yang cardiopulmonary-nya terganggu, habis ROSC, habis cardiac arrest, ventilasi, ambil secure airway-nya, kemudian pasang ventilator, secure airway-nya, ventilator, pakaikan mechanical ventilation karena cardiopulmonary-nya terganggu. Kemudian kompensasinya yang buruk. Kalau ada pasien dengan metabolik, kemudian kompensasi dari ventilasinya buruk. Jadi perlu diambil alih usaha nafasnya dan dikendalikan. Misalnya sepsis yang berat, metabolik acidosis yang berat, yang ujung-ujungnya nanti bisa jatuh ke respiratory muscle fatigue. Jadi sebelum dia fatigue, sebelum dia ototnya lelah, hingga hipoventilasi dan memperberat dari gagal nafasnya, maka itu diambil alih. Jadi kompensasinya tidak adekuat, seperti sepsis yang berat, metabolik acidosis yang berat, maka itu adalah indikasi untuk diambil ventilasinya, dilakukan mechanical ventilation. Nah, yang keempat, kecepatan dari respon treatment-nya lama. Misalnya, ini kayaknya kalau misalnya dia gagal nafas karena asma gitu, dicoba dengan nebulasi dan yang lain-lain, kemudian membaik, mungkin tidak perlu ventilator. Tapi ini rasanya lama ini, maka harus diambil alih ya. Kemudian risk of complication dari ventilasinya. Kemudian keperluan lain misalnya surgery atau kesulitan airway, itu adalah indikasi dilakukan mechanical ventilation. Oke. Ventilator sendiri, teman-teman, mungkin yang kita bayangin adalah pasiennya terintubasi, kemudian dipasang ventilator, kemudian diambil penuh. Tapi sebenarnya ventilator juga bisa digunakan tanpa
yang invasif. Jadi dengan yang namanya face mask yang lebih ketat, kemudian di cover mulut dan hidungnya, diberikan tekanan, tapi bukan yang invasif ya, yang bukan dikontrol fully, kemudian dikasih settingan untuk mengimprove dari respiratory sistemnya. Nah ini dua ini kadang kalau kita bicara ventilator orangnya tidak sadar, sudah mau meninggal, enggak gitu juga sih. Kalau pakai ventilator, kemudian emang ada yang terintubasi yang sebagian besar yang invasif, yang dibuat tidak sadar ataupun memang tidak sadar, kemudian dikontrol ventilasinya, dikontrol nafasnya, tapi di satu sisi juga ada yang sadar, yang non invasif. Nanti kita belajar setting-settingannya dan apa sih yang maksudnya. Oke, sebelum kita masuk ke setting ventilator, saya mau membahas sedikit tentang mengulang lagi tentang basic dari respiratory. Nah ya, kita ulang sedikit ya. Pada proses normal breathing, udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Pada dasarnya kita memerlukan oksigen dari proses di sel, diambil dari udara luar, kemudian dibawa ke tingkat sel. Itu pada prinsipnya. Udara bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Tanpa proses normal breathing, maka equal tekanan dari atmosfer ke tekanan di paru-paru itu sama. Perlu usaha untuk membuat di paru-paru ini lebih rendah. Nah, usahanya itu bernama inhalasi, di mana diafragma turun, intercostal muscle berkontraksi, kemudian volumenya bertambah sehingga tekanannya berturun, udara berpindah dari atmosfer ke paru-paru, jalan nafas, paru-paru sampai tingkat alveoli, itu ya. Kemudian, nah, yang namanya respiratory failure ketika respiratory system tadi itu, paru-paru sampai tingkat alveoli tidak mampu memenuhi metabolic demand. Bisa berlangsung akut, bisa berlangsung kronis. Secara fungsi, paru-paru itu dua, oksigenasi dan juga menghilangkan karbon dioksida. Kalau dia oksigenasi, hypoxemic respiratory failure, PaO2-nya kurang dari 60. Kalau dia kegagalan dalam mengeliminasi karbon dioksida, maka istilahnya adalah hypercapnic respiratory failure, di mana PCaO2-nya atau tekanan CO2 di arterinya lebih dari 50 mmHg. Oke ya. Kemudian ini penyebabnya. Kita harus membagi penyebabnya menjadi 4 dalam setiap case. Ini tipe yang mana? Walaupun sekali lagi sebagian besar adalah ventilation perfusion mismatch atau tipe yang ketiga. Kita bahasnya dari sini ya. Nomor 1 ada low inspired oxygen. Fraksi oksigen di luar, di atmosfernya yang berkurang. Ketinggian atau daerah arah yang lebih tinggi. Kemudian hypoventilation. Usaha nafasnya, ventilasinya, RR-nya yang turun. Ya. Itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga yang paling sering, ventilation perfusion mismatch, ketidakseimbangan antara proses ventilasi dan juga perfusi. Ventilasi udara yang masuk ke tingkat alveoli ya, kemudian perfusi adalah pembuluh darah yang masuk. Nah, ini harus mismatch biar ketemu gitu. Terakhir, diffusion abnormality. Jarang, ventilasinya cukup, perfusinya cukup, tapi tidak bisa berdifusi. Itu adalah tipe yang keempat. Nah, yang paling sering adalah ventilation perfusion mismatch atau shunting istilahnya. Pada kondisi normal, ini harus imbang. Udara yang masuk di alveolus, namanya ventilasi, disambut sama yang namanya perfusi. Pertukaran gitu ya. Tapi ada mismatch, ketidakseimbangan. Misalnya, yang paling sering aja push atau udem, di mana perfusinya tetap, tapi ventilasinya berkurang, sehingga perfusi lebih besar dari ventilasi, tidak terjadi difusi dan oksigenasi yang optimal. Oke ya. Nah, ini dari penyebab-penyebabnya. Kalau dari low inspired partial oxygen, pasti high altitude atau tinggian di atas di pesawat gitu, di tinggi itu ya, itu namanya high altitude, fraksi oksigennya pasti lebih rendah. Oke ya. Teman-teman pernah nggak ya naik pesawat itu bawa saturasi oksigen? Saturasi kita normal pun itu 90 loh kalau di atas di pesawat itu. Tapi ya kurva disosiasi lagi itu 90 masih oke. Kemudian ya, yang kedua hipoventilasi. Hipoventilasi dari kepala sampai tingkat dinding ya. Respiratory center depression seperti obat anestesia, diazepam, injury, encephalopathy, fatigue ataupun tekanan yang meningkat itu menurunkan RR, hipoventilasi, gagal nafas. Gangguan signaling, spinal cord injury, hipoventilasi, gagal nafas. Kegangguan dari neuromuscular junction, ya, paralytic agent atau myasthenia gravis, RR-nya turun, hipoventilasi, gagal nafas. Kegagalan dari ototnya, jadi tahapannya dari kepala ke bawah sampai otot sampai dinding-dinding
dinding-dinding ininya, kelainan abnormalitas dari dinding dadanya. Oke ya. Nah, ini yang paling sering, ventilation perfusion mismatch yang sebelah kiri. Pneumonia, pulmonary edema, pulmonary hemorrhage, atelektasis, ataupun gangguan perfusinya. Hipovolemi, ada ventilasi tapi nggak ada nggak ada darah yang lewat gitu. Atau HB-nya 2, HB-nya 3, itu ada udara tidak diambil dari HB-nya. Nah, itu juga adalah ventilation perfusion mismatch. Yang keempat yang jarang adalah diffusion abnormality. Ventilasinya cukup, perfusinya cukup, tapi ada barrier. Misalnya fibrotik parunya tidak bisa berdifusi, terjadi gagal nafas. Oksigennya tidak bisa berpindah, respiratory system gagal memenuhi metabolic demand. Oke ya. Ini dari segi kecepatannya, kalau menit, pneumotorak, pulmonary embolism, pulmonary udem, kemudian Howard asma, pneumonia, pulmonary edema, metabolic acidosis. Yang mingguan adalah pulmonary effusion, ya, misalnya dari CA, kemudian exacerbation of COPD ataupun pneumonia juga bisa berlangsung days sampai weeks. Oke. Nah, gimana kita tahu orang itu respiratory failure? Tunggu sebentar. Dokter Ita kayaknya bolak-balik dia. Oke. Gimana kita tahu orang itu respiratory failure? Satu, otomatis clinical. Saya nggak bahas banyak di sini, tapi clinical. Dari awal ya, clinical appearance. Yang pertama dilihat clinical appearance apa? Tampak sesak, tampak RR-nya yang tinggi, kemudian tampak biru, tampak cyanotic, tampak tidak sadar, itu adalah clinical appearance ya. Kemudian diperiksa lokalnya, tampak usaha nafas tambahan, ada nafas cuping hidung, ada retraksi, posisi kalau dia asma berat tripod position, intercostal movement-nya lebih berat, RR-nya meningkat, ambil stetoskop kanan kiri ronki wheezing penuh ya ataupun tidak seimbang kanan kiri, symmetrical-nya tidak asymmetrical, yang kanan lebih berat daripada yang kiri, yang yang kiri lebih tidak terdengar daripada yang kanan misalnya. Habis ada ronki kanan, ronki kiri, ronki seluruh 8 paru, itu semua adalah clinical appearance yang bisa kita lihat untuk menentukan orang ini adalah respiratory failure. Kemudian yang paling gampang, penunjangnya pulse oximetry di atas 90, biasanya kurva disosiasinya seperti ini. Di atas 90 hanya sedikit pengaruhnya ke tekanan oksigen di arteri, tapi begitu drop di bawah 90, kurvanya langsung jatuh, artinya apa? Tekanannya langsung drop jauh, sehingga 90 kadang dijadikan batasan sampai 100 untuk melihat pulse oximetry. Terakhir kapnografi dilihat CO2-nya, kemudian BGA, blood gas analysis, yang paling utama ya, diambil dari arteri, biasanya dari arteri radialis, kemudian atau brachialis bisa, kemudian dicek, pastikan arteri, di sana kelihatan pH-nya berapa, PaO2-nya berapa, tekanan O2 di arterinya berapa, PaCO2-nya berapa, untuk tahu ini gagal nafas yang mana dan kondisi respiratory system-nya mampu nggak sih memenuhi metabolic demand. Ya. Treatmentnya bagaimana? Treatmentnya oxygen supplementation, nasal kanul, venturi, reservoir mask, sama backfall mask, secara urutan seperti itu. Nasal kanul hanya bisa maksimal 0,4, maksimal 4 liter per menit, kemudian venturi mask 0,24 sampai 0,5, reservoir dengan back itu ya, maksimal fraksi oksigen yang bisa dicapai adalah 0,7 atau 70%. Tapi dengan BVM, kemampuannya bisa mencapai provide 100% oksigen. Kemudian mechanical ventilation, tetap hipoksik walaupun sudah dikasih oksigen. Tidak sadar ataupun beberapa kondisi di belakang ini. Respiratory failure yang parah, kemudian cardiopulmonary reserve, artinya kardiopulmonary tidak mendukung nih gitu ya. Jadi harus diintubasi dan dipasang ventilator. Misalnya baru ROSC, baru balik dari cardiac arrest gitu ya. Kemudian kompensasinya yang tidak baik, misalnya severe sepsis, severe metabolic acidosis, ditidurkan, diambil alih ventilasinya karena untuk mengoptimalkan dari kompensasinya ya. Kemudian ini respon treatmentnya kayaknya lama ya, jadi dipasangkan ventilator untuk mengkontrol. Kemudian komplikasinya dan yang terakhir adalah memerlukan mechanical ventilation untuk alasan lain, misalnya surgery atau pindah, kondisinya masih setengah-setengah tapi dia harus pindah dengan pesawat, sangat tidak tidak bisa dideteksi perubahan klinisnya, maka di shutdown, ditidurkan, kemudian diambil alih dengan mechanical ventilator. Nah, ini kita mulai memasuki pelan-pelan ya tentang ventilator. Ventilator ada dua, kalau menurut saya secara pribadi. Satu yang invasif, terintubasi, diambil alih seluruhnya ataupun setengahnya ataupun
hanya seperempatnya gitu ya. Kemudian yang terakhir, orangnya nafas biasa tapi dikasih support melalui ventilator. Nah, prinsipnya begini, ini yang agak ini pertama ya. Ini adalah tube. Kayak ventilator itu seperti memompa sebuah balon dengan pipet gitu. Pipet ada balon ya. Pipetnya ini adalah bronkus, bronchiolus, bronkus, trachea itu ya. Itu saluran nafasnya, balonnya itu adalah alveolusnya. Nah, pertama kita bahas yang ini dulu, teman-teman. Pipetnya dulu, bronkusnya dulu. Ini kita kan tadi ya, tekan diri ke tekanan rendah. Tekanan ini harus dilawan dengan tekanan yang lebih tinggi. Pressure-nya muncul dari flow dikali resistance atau flow dikali resistance. Ini ya, untuk melawan yang ini. Oke. Nah, untuk alveolinya, pressure dari alveolar ini dipengaruhi dari volumenya, dibagi compliance-nya, tingkat kekakuannya, ditambah PIP. PIP itu adalah tekanannya ya. Kita ngomongin tekanan. Tekanan pipetnya, rumus fisikalnya adalah flow dikali resistance. Kalau untuk alveolus tekanannya, ini ya, alveolar pressure adalah volume per compliance, volume udaranya, dibagi compliance, tingkat kekakuannya, ditambah PIP. PIP ini adalah positive and expiratory pressure. Nanti teman-teman kalau setting ventilator banyak terkait sama PIP. Dari kata-katanya adalah positive and expiratory pressure. Tekanan di akhir ekspirasi, tekanan positif di akhir ekspirasi. Jadi kalau balon itu, ya balon, kalau dia kempes banget, kempes sampai nempel itu artinya PIP-nya 0. Kalau dia nafas, habis itu kempes banget, itu 0 PIP-nya. Tidak ada positive and expiratory pressure. Tidak ada tekanan sama sekali di akhir ekspirasinya. Itu adalah PIP istilahnya, itu 0. Tapi kan enggak 0 juga. Nah, harus ada yang sisa dikit pas dia ngembang, kempis, terakhir pas ekspirasi, sisa tekanannya itu adalah namanya PIP, positive and expiratory pressure. Ya, itu adalah PIP. Jadi kalau kayak balon, kalau dia kempes semua, itu adalah 0 PIP-nya. Tapi kalau dia masih tersisa, nah PIP-nya itu adalah tekanan yang tersisa di sana. Ketika ini digabung, ini tambah ini dong, ini punyanya ini punyanya ini, gitu ya. Airway pressure, tekanan adalah flow dikali resistance, ditambah tekanan batangnya ini, tekanan bronkusnya, ditambah volume per compliance, ditambah PIP. Flow sendiri adalah volume dibagi time. Nah, jadi ketika kita mau memberikan oksigen, memberikan udara, mengatur ventilasi orang, 4 ini aja kok yang diatur. Ya, satu untuk menghasilkan pressure, menghasilkan tekanan, teman-teman mengatur volumenya berapa yang mau dikasih, mengatur PIP-nya, kemudian mengatur time-nya, menghasilkan pressure. Kalau yang kan ventilator ada yang settingnya volumenya diatur atau pressure-nya diatur. Pada prinsipnya ini adalah sama. Kalau kita mengatur volume, maka dia menghasilkan pressure. Yang bisa diatur adalah volumenya berapa, time-nya bagaimana, dan juga PIP-nya berapa. Itu menghasilkan pressure. Ya. Kalau yang mau diatur adalah pressure, maka dia akan menghasilkan volume. Maka kalau mau menghasilkan volume, yang diatur adalah pressure-nya berapa, PIP-nya berapa, baru time-nya bagaimana. Nah, kita akan mempelajari lebih banyak. Intinya hanya 4 ini kok. Hanya pressure, volume, time, sama PIP. Gitu ya. Tapi dasarnya adalah seperti ini. Di mana hubungannya rumus fisika dasar antara tekanan dan volume, gitu ya. Kalau mau menghasilkan volume, tekanannya yang diatur. Kasih tekanan 10, diharapkan volumenya segini. Tapi kalau yang diukur adalah tekanan, kasih volume, menghasilkan tekanan. Sama aja sih. Yang penting yang mana mau dikontrol, yang mana yang mau dihasilkan. Oke ya. Nah, proses dari ventilator untuk gas exchange sebenarnya adalah memasukkan oksigen dan juga mengeluarkan CO2 ya. Kalau kita mau mengoptimalkan oksigenasi, kita ujung-ujungnya adalah berurusan dengan mean alveolar pressure atau tekanan alveoli rata-rata. Ya kan, kita mau menghasilkan tekanan alveoli dari diukur dari tekanan alveoli naik turun. Ketika dia masuk dia tinggi, kemudian rendah lagi, tinggi lagi, inspirasi dia tinggi, kemudian dia rendah lagi, ekspirasi tinggi lagi, rendah lagi. Nah, yang dihitung adalah rata-ratanya. Untuk memasukkan oksigen, yang disetting adalah ini. 3 kan saya bilang tadi, set tidal volume, atau set inspiratory pressure,
yang mana aja salah satunya. Kalau yang di setting volume, berarti yang dihasilkan adalah pressure. Di setting volume, yang dihasilkan adalah pressure. Kalau yang di setting pressure, maka yang dihasilkan adalah volume. Ya, kalau teman-teman yang dapat ventilator, kita setting pakai volume, volumenya 500 mili. Kemudian yang diawasi adalah pressure-nya. Nah, kalau di settingnya pressure, tekanannya kasih 20, yang diawasi adalah volumenya. Karena dikasih volume, munculnya pressure, dikasih pressure, munculnya volume, tergantung tipe mana yang teman-teman mau pakai. Gitu ya. Kedua, saya bilang tadi, inspiratory time-nya, waktu inspiratory time-nya. Misalnya inspiratory time-nya dibuat lebih lama, berarti oksigennya lebih lama masuk, bertahan, terjadi difusi, baru ekspirasi. Itu inspiratory time. Ya. Kemudian PIP. Nah, PIP, semakin dia kolaps, maka susah dia difusi, harus dibuat sedikit mengembang, kemudian bisa berdifusi. Jadi, yang untuk meningkatkan mean alveolar pressure, maka yang disetting adalah volume atau pressure, tekanan ataupun volumenya, inspiratory time-nya, waktunya, dan juga PIP-nya. Nah, itu untuk memasukkan oksigen, untuk hipoksemik, ya. Tapi untuk hiperkapnik, mengeliminasi dari karbon dioksida itu adalah meningkatkan volume tidal, meningkatkan respiratory rate, dan mengurangi dead space. Ya, supaya kita kayak kita olahraga, mengeluarkan CO2, ya, volumenya diperbanyak, kemudian respiratory rate-nya ditingkatkan. Nah, di setting di ventilatornya volumenya ditingkatkan, kemudian respiratory rate-nya ditingkatkan juga. Nah, ini efeknya. Ini baseline. Ini pressure, ini mean alveolar pressure. Dan ketika waktu ya, ini berdasarkan waktu. Kalau kita ini naikkan, pressure-nya begini, inspirasi, bertahan, kemudian hilang. Gitu ya. Inspirasi, kemudian pause, diam dulu, kemudian ekspirasi. Gitu terus ya. Inspirasi naik, pause, kemudian ekspirasi. Kalau kita naikin volume tidalnya, kan volumenya makin banyak. Nah, ini naik volumenya, pause, kemudian ekspirasi. Maka volume mean alveolar pressure-nya akan lebih tinggi daripada yang kiri, yang baseline. Nah, ini inspiratory time-nya yang dinaikkan. Diperpanjang waktu inspirasinya. Lebih lebar daripada baseline ini. Ini kan kalau dimasukkan tidal volume kan lebih tinggi. Tapi kalau inspiratory time ini lebih lebar. Panjang inspirasinya. Pause. Lebih lebar dari yang baseline ini. Nah, mean alveolar pressure-nya juga naik. Kalau PIP-nya yang dinaikkan, gimana efeknya? Ini kan baseline-nya tadi di sini. PIP-nya dinaikkan, di gini. Maka mean alveolar pressure-nya juga akan naik. Ini secara grafik ya menilainya bagaimana menaikkan volume, meningkatkan inspiratory time, dan juga meningkatkan PIP mempengaruhi mean alveolar pressure. Ini normal. Inspirasi, turun, pause dulu kan, nafas kan ada pause-nya, kemudian turun. Nah, mean alveolar, rata-rata tekanan alveolinya di sini. Ketika kita menaikkan volumenya, ini caranya baca, volumenya ini lebih tinggi dari ini, ya. Maka lebih tinggi, volumenya lebih banyak, pause, ekspirasi, mean alveolar pressure-nya juga lebih tinggi daripada baseline ini, ya. Kemudian kalau yang inspiratory time-nya diperpanjang, naik, ini kan segini aja dia inspirasinya. Segini batasnya, ini kan sudah ekspirasi gitu. Diperlebar, inspiratory time-nya, pause-nya lebih lama, baru dia ekspirasi, maka mean alveolar pressure-nya juga meningkat. Kalau PIP-nya meningkat, ditingkatkan, ini baseline-nya dinaikin. Dikasih di setting PIP, nah maka mean alveolar pressure-nya juga akan naik. Ini menggambarkan bagaimana meningkatkan volume, meningkatkan inspiratory time, dan juga meningkatkan PIP, itu akan meningkatkan mean alveolar pressure, meningkatkan oksigenasi ke alveoli, meningkatkan proses difusi, akhirnya arterinya, tekanan di arteri juga akan meningkat. Kalau mechanical ventilation, maka ada efek sampingnya. Satu, baru trauma, volume pressure-nya terlalu tinggi, pneumotorak, barotrauma, terlalu banyak oksigen yang masuk gitu ya. Gas trapping, artinya oksigennya tidak bisa keluar karena settingannya kurang pas, ekspirasinya belum habis sudah diisi lagi, belum dihabis sudah diisi lagi. Kemudian keracunan oksigen. Kardiovaskular efek itu artinya ketika dipasang ventilator, tekanan intratorasiknya menjadi meningkat, maka ada pengaruh ke kardiovaskular. Preload-nya berkurang, cardiac output berkurang, melakukan mempengaruhi kardiovaskular. Kemudian pneumonia, tentu saja efek samping dari ventilator adalah pneumonia. Nah, ini
Kita santai aja ya, nanti sampai besok kita akan bahas. Ini adalah mood-moodnya seperti yang saya bahas tadi. Kalau sampai batas sini, dua yang atas ini, modenya adalah, anggap orangnya tidak bernafas, ditidurkan, ataupun tidak ada usaha sama sekali. Maka itu adalah control ventilation. Kontrol ventilasinya fully dikontrol. Ada beberapa istilah, ada yang bilang volume control, tapi yang pertama adalah assist control atau volume control. Itu adalah volumenya yang dikontrol. Orangnya benar-benar take down, di shutdown, RR-nya 0, semua under control dari ventilator. Nah, untuk tipe ini cuma ada 2, teman-teman. Kalau dia fully control, itu cuma ada 2. Kayak saya bilang tadi, entah volumenya yang teman-teman kontrol, atau pressure-nya yang teman-teman kontrol. Karena begitu teman-teman mengontrol volume, menghasilkan pressure. Tapi ada beberapa yang senang pakai pressure, menghasilkan volume. Jadi sama aja. Jadi 2 ini saya pikir sama aja. Assist control itu adalah volume control. Kalau pressure control adalah pressure-nya yang dikontrol. Oke ya. Nah, tipe yang ketiga ini adalah Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation atau SIMV. Di mana maksudnya apa? Setengah-setengah nih. Setengah dikontrol, setengah enggak gitu. Pasiennya cuma RR-nya 4, nyari 12, dari 8 diatur ventilator. Ya, yang 4 disupport aja nih, yang spontan disupport, yang dia nggak nafas diatur, gitu ya. Biasanya setengah dalam proses weaning. Nah, yang ini adalah proses di mana nafasnya itu sudah sendiri, entah dia sadar ataupun tidak sadar. Bisa pressure support mode, atau CPAP mode, atau PIP mode. Nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi nafasnya sudah biasa, tapi nggak kuat. Perlu dikasih support tekanan, perlu dikasih PIP tambahan, perlu dikasih CPAP tambahan. Tapi orangnya nafasnya voluntary kok, gitu ya. Jadi 2 ini fully control, benar-benar take down, shutdown, kita yang kontrol. Mau kontrol RR-nya, kontrol volumenya. Modenya cuma ada 2, volumenya yang dikontrol atau tekanannya yang dikontrol. Yang tengah-tengah itu RR-nya cuma 4, nyarinya 12, lagi 8 tambahan. Itu namanya synchronized SIMV. Ya. Kemudian yang bawahnya adalah RR-nya dari pasien tapi belum optimal. Perlu masih sedikit disupport. Makanya disupport melalui pressure support, CPAP ataupun PIP. Ya, jadi kalau saya bilang 3 aja sih modenya itu fully control, setengah-setengah, atau sudah di pasien tapi kita cuma kontrol dikit-dikit aja. 3 ya. Yang satu yang fully control ini bisa volumenya dikontrol, bisa tekanannya dikontrol. Kalau yang di tengah-tengah ini satu modenya namanya mode SIMV. Kalau yang ini bisa pressure support, bisa CPAP, bisa PIP. Ya, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang satu assist control. Kalau beberapa, tergantung ventilator teman-teman. Ada yang bilang, ada yang dragger, itu istilahnya IPPV. Kalau dia microwave ventilator, volume control ventilation. Ada yang assist control ventilation. Jadi tergantung mode dari ventilator teman-teman. Yang dikontrol apa? Yang dikontrol adalah volume ini. Ya, volumenya dikontrol, disetting. Nanti kita belajar setting mungkin besok. Misalnya di setting 500 mili, ya, di setting 500 mili, di setting 12 kali per menit, di setting PIP-nya 5, misalnya gitu ya. Kemudian jalan, orangnya take down, kemudian ventilatornya jalan, kasih nafas volume, ya, terus begitu dikontrol, fully control. Ya apa? Kalau sudah volumenya yang dikontrol, maka yang dihasilkan apa seperti tadi? Pressure yang dihasilkan, oke ya. Nah, apa sih kelebihannya? Lebih mudah. Kita bisa tahu minute ventilation-nya, jumlah volume selama 1 menit itu kita udah pasti tahu. Karena kita kan setting volume tidalnya langsung. Misalnya kita setting 500 mili, disetting 12 kali, berarti 6 liter per menit. Sudah tahu pasti bakal dapat segitu. Itu adalah keunggulannya. Kalau kekurangannya adalah ya tidak bisa dikontrol karena kalau pasiennya initiate akan bentur-benturan gitu ya. Kalau ada pasiennya pas tarik nafas tapi pas ventilasi pokoknya bentur-benturan deh jadinya. Kemudian memerlukan sedasi pasti dan hal yang ininya. Misalnya kita juga karena yang kita kasih adalah volume yang tetap. Kalau compliance-nya atau resistannya berubah-ubah, pressure-nya bisa berubah-ubah. Ini yang bahaya kalau nanti pressure-nya tiba-tiba
tinggi gitu ya. Itu karena yang kita kontrol adalah volumenya. Nah, kalau pressure control yang di yang di setting adalah ini pressure-nya. Pressure-nya yang kita setting menghasilkan volume. Pressure-nya kita setting, dihitung waktunya, pressure-nya kita setting, ini beda-beda, kemudian menghasilkan volume. Ya, sama ya, pasiennya take down, shutdown, tidak ada RR, kita kontrol volume, menghasilkan pressure, kita kontrol pressure, menghasilkan volume. Simple to set. Nah, ini kelebihannya, menghindari high inspiratory pressure. Kalau yang tadi, kita kan setting volume, menghasilkan pressure. Kalau ternyata ada resistance yang berubah atau compliance yang berubah, misalnya nih, pasiennya asma, di setting ventilator, kemudian sambil dinebul. Karena resistensinya besar, dia perlu volume lebih besar untuk menghasilkan pressure yang optimal. Ya. Tapi begitu dia perjalanannya resistance-nya ini membaik, tapi kan yang kita setting volume. Tiba-tiba volumenya yang sama menghasilkan tekanan yang berbeda karena resistennya berubah. Itu kejelekan dari volume. Nah, makanya kalau di setting pressure, kelebihannya ini menghindari high inspiratory pressure karena yang disetting adalah pressure. Jadi walaupun ini berubah, tidak akan melebihi dari pressure yang sudah di setup gitu ya. Tapi kan nanti di ventilator ada barrier-barrier atau limit-limitnya. Nah, SCMV dulu deh. Yang tadi, yang tengah-tengah ya, kita lanjut ya. Yang tengah-tengah. Kita mode-modenya aja dulu, nanti sambil pelan-pelan kita discuss di akhir cara. Nah, yang ini, SEIMV, seperti saya bilang tadi, Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, di mana sebagian besar dikontrol, sebagian besar disupport aja, gitu ya. Disupport aja ini nafasnya dari pasien. Yang ini mandatory, ini yang ada dua period yang mandatory sama period yang spontan. Biasanya begini settingnya, yang period yang mandatory diberikan pressure, set, nafas. Begitu ada usaha nafas, hanya dikasih pressure support, PS. Misalnya di setting PS-nya 20, pressure-nya 20 nih, ya, dikasih 20, jebret, keluar volume 500, misalnya ya. Kemudian dia nafas sendiri. Dia nafas sendiri cuma 10 pressure-nya, kurang dong. Ditambahkan 10, biar dia 20. Disupport lagi 10. Dia nafas. Jadi ini sinkron antara yang mandatory dan juga yang spontan. Yang spontan biasanya disupport dengan pressure support. Ya, ini biasanya adalah digunakan untuk winning dari yang volume, yang fully control, kemudian udah mau winning, udah mau dilepas. Nah, ini tengah-tengah dulu. Misalnya yang membuat dia tidak bernafas dikurangi obatnya, mulai udah nafas 4. Yang 4 ini disupport. Habis itu mulai berkurang-kurang, nafasnya mulai naik. Nah, ini modenya SEIMV sebelum dia fully turun ke spontan nafasnya ya. Ini keunggulannya ya ini better patient ventilator synchron. Jadi guarantee minimum minute ventilation. Jadi dia akan kalau udah 4 di setting 12 ya ditambahkan 8. Begitu dia naik 6 spontannya ya. Kemudian di setting 12 RR-nya dia akan tambahkan mandatory atau ininya lagi 6. Jadi sinkron. Nah, ini biasanya untuk winning dari fully control diambil obat-obatan sedasinya, obat-obatan untuk menghentikan nafasnya, kemudian obat-obat paralisisnya, kemudian nah ini sebelum nanti fully dari pasiennya. Ya, itu yang SEIMV. Nah, balik dulu yang ini. Nah, pressure support. Nah, kalau sudah semuanya tadi kan saya bilang ada 3 ya. Satu yang fully control, kedua yang setengah-setengah, yang ketiga pasiennya sudah nafas seperti biasa. Nah, ini salah satu modenya yang sudah nafas seperti biasa adalah pressure support. Seperti namanya, hanya disupport nafasnya aja. Pasien sudah nafas sendiri gitu ya. Sudah nafas 12 sampai 14 kali sendiri, tapi pressure-nya masih rendah, misalnya hanya 8, hanya 12, hanya 10. Dikasih support. Nah, dikasih support lagi 5. Dikasih support lagi 5. Supaya naik. Supaya volumenya optimal, supaya terjadi fraksi oksigennya, tekanan alveolarnya bisa meningkat, ujung-ujungnya terjadi proses difusi, tekanan arterinya juga meningkat. Gitu ya. Ini keuntungannya less sedation is needed. Jadi orangnya sudah sadar ya. Kemudian, nah kalau yang ini
Relatif sama, saya bilang. Pressure yang dihasilkan orangnya sudah sadar nafas, tapi sudah adequate. Nah, sudah mau sadar, sudah mau dicabut, sudah one winning. Ini ada istilahnya CPAP. CPAP ya terus dikasih continuous positive airway pressure. Tujuannya apa? Supaya PIP-nya terjaga. Yang balon tadi itu. Kalau PIP-nya 0 kan dia kolaps. Dikasih CPAP aja supaya terbuka aja. Nah, itu CPAP, tapi dia continuous pressure. Kalau PIP kurang lebih sama, tujuannya hanya ngasih PIP, tapi ngasih tekanannya hanya saat ekspirasi aja. Pas inspirasi dia nggak ngasih tekanan, pas udah ekspirasi baru dia ngasih tekanan untuk menghasilkan PIP. Tapi ujung-ujungnya adalah menghasilkan PIP. Ya, baru kita mengetahui yang namanya non-invasive positive pressure ventilation. Yang kayak tadi yang di masker itu ya, yang non-invasif, yang settingannya berarti mencari PIP aja, naikin PIP supaya kasih fraksi oksigen, kasih PIP supaya balonnya nggak kolaps tapi mengembang, tapi orangnya sadar biasa, pressure-nya masih biasa. Nah, ini mungkin besok ya teman-teman ya. Kita sudah jam 7, mungkin kita discuss, saya nggak tahu apa terlalu cepat atau gimana. Besok baru kita akan bahas berdasarkan yang tadi ya, assist control, pressure support, SEMP plus PS. Ini mode-mode yang harus di set up. Apa sih maksudnya gitu ya? Bagaimana? Ini akan besok deh kita pelajari. Common settingnya, berapa sih yang harus kita set FiO2-nya, RR-nya, tidal volume-nya, inspiratory pressure-nya, time flow, yang lain-lain. Kemudian efek samping dari proses peningkatan tadi, troubleshooting, sama kalau ada kelainan bunyi ventilatornya gimana caranya kita troubleshooting. Ini besok aja. Tapi sebenarnya kita bahas ini aja ya untuk ventilator hari ini. Ventilator sendiri prosesnya ya, saya ulangi lagi sekali. Ini urusannya tekanan dan volume, ngasih tekanan ke paru-paru supaya volumenya mengembang. Kasih volume supaya terisi tekanan. Nah, tekanan urusannya sama perbedaan tekanan supaya udara masuk, tekanan di alveoli meningkat, berarti bisa difusi gitu ya. Karena oksigen itu tekanan tinggi ke tekanan rendah, bisa difusi, bisa gini gitu ya. Nah, dasar untuk ventilator ini tube-nya ini dari flow dikali resistance. Kemudian dari balonnya, volume perkelompaian ditambah PIP. PIP adalah positive end expiratory pressure. Tekanan positif di akhir ekspirasi. Kalau balonnya kolaps itu 0 PIP-nya. Kalau mengembang dikit PIP-nya 5. Mengembangnya kuat PIP-nya 8 gitu ya. Tugasnya apa? Menjaga tekanan supaya tekanan alveolarnya, min alveolar pressure-nya meningkat. Tekanan di tingkat alveoli meningkat, difusinya kan dari tekanan tinggi ke rendah. Jadi bisa difusi. Nah, ini ketika digabung, flow dikali resistance ditambah volume perkelompaian ditambah PIP. Ini punyanya tube, ini punyanya balon. Flow sendiri adalah volume dikali time. Jadi 4 aja nih yang saya lingkari itu. Pressure, volume, PIP, sama time. Ya. Volume pressure ketika ngeset volume menghasilkan pressure. Ketika yang di set pressure menghasilkan volume. Ini volume pressure satu setup. Kemudian PIP yang di setup, kemudian waktu. Ya. Jadi 3 aja sebenarnya, pressure atau volume, waktu atau PIP ya. Prinsipnya ini, untuk memasukkan oksigen, meningkatkan min alveolar pressure. Yang di setup adalah volumenya di setup atau tekanannya di setup. Volumenya atau pressure-nya di setup. Kedua apa? Waktunya di setup. Tentunya ya, inspirasinya lebih lama kan oksigennya bisa lebih lama di sana. Baru PIP-nya yang di setup. Itu untuk memasukkan oksigen. Baru untuk mengeluarkan, menaikkan volume tidal, meningkatkan respiratory rate, orang lari, sama seperti itu ya, tapi ini kan kita yang ngatur. Jadi increasing tidal volume, increasing respiratory rate, dan juga decreasing dead space. Ekspirasinya diprolong gitu ya, supaya oksigennya, CO2-nya out. Jadi waktunya, ujung-ujungnya waktu kok ini. Waktunya diperpanjang untuk ekspirasi supaya ekspirasinya oksigennya keluar. Jadi dead space-nya lebih rendah gitu ya. Nah, efeknya gimana? Ini yang normal, yang kiri. Kalau kita naikin volume lebih tinggi dia. Ujung-ujungnya min alveolar pressure-nya lebih tinggi. Kalau kita naikin inspiratory time, lebih panjang dia waktu inspirasinya. Ujung-ujungnya min alveolar pressure-nya lebih tinggi. Kalau kita naikin PIP, baseline-nya kita tinggiin.
Ini lebih tinggi kan daripada baseline yang ini, maka mean alveolar pressure-nya makin tinggi. Jadi prinsipnya adalah ini 4 ini ya, pressure, volume, PIP, time. Kalau mau naikkan oksigen, volume atau pressure-nya, inspiratory time-nya, dan PIP-nya. Kemudian ini adalah kurva yang menggambarkan. Nah, ingat ventilator ada adverse effect-nya. Baru trauma, terlalu banyak volume, pressure-nya tinggi, pecah pneumothoraks. Masuk mediastinum, pneumomediastinum. Ya. Gas trapping, ekspirasi, waktu inspirasinya kan kita yang setup semua. Waktu inspirasinya dan ekspirasinya nggak seimbang. Jadi belum ekspirasi udah terisi lagi karena setupnya nggak pas, gas trapping. Oksigen toxicity. Waktunya kita menurunkan fraksi oksigen, kita tidak turunkan oksigen toxicity. Kemudian terlalu besar tekanannya, cardiovascular effect, intratorasiknya meningkat tekanannya. Kemudian preload-nya tertekan, darah balik tidak bisa, kemudian ya ujung-ujungnya cardiac output-nya berkurang gitu ya. Akhirnya pneumonia, banyak kan kasus ventilator assisted pneumonia ada VIP ya. Ini efek common mood. Nah, ini nggak usah bingung, cuma ada 3 ya teman-teman ya. Yang dikontrol penuh, yang dikontrol setengah-setengah, atau yang dikontrol sama si pasien. RR-nya maksud saya ya. Kalau yang dikontrol penuh, hanya ada 2, yang mau dikontrol tekanannya atau yang dikontrol volumenya. Yang setengah-setengah istilahnya adalah SIMV, Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. Dari istilahnya aja udah kita tahu. Ventilasi yang dimandatkan itu intermittent dan disinkronkan. Gitu bahasanya ya. Ventilasi yang mandat, selang-seling, intermittent, dan juga disinkronkan dengan nafas pasien. Yang ketiga, fully RR-nya dari pasien. Nah, kalau kurang, kita kasih pressure support. Kalau sudah pressure support-nya bagus, kita kasih PIP aja. Kasih CPAP, kasih PIP doang. Gitu ya. Mood-nya seperti ini. Kasih volume, hasilnya pressure. Kasih volume, hasilnya pressure. Langsung di setup. Volume tidalnya 500, RR-nya 12, PIP-nya 5. Gitu ya. Itu dasar ya, nanti kita besok apa yang di setup lain. Kasih oksigen volume 3 yang tadi ya. Kasih volume 500, time-nya 12 kali per menit, PIP-nya 5. 3 itu yang utama. Nah, nafas deh. Kemudian yang pressure. Kalau pressure di setup, hasilnya volume. Sama seperti tadi, pressure, time, PIP. Kasih pressure 20 mm Hg, 12 kali per menit dengan PIP 5. Misalnya gitu. Settingan dasar. Besok kita yang setting yang lain ya. Ini dulu. Pressure, RR, PIP. Volume atau pressure, time, dan juga PIP. Ya. Kasih pressure-nya 20 mm Hg, 12 kali per menit dengan PIP 5. Nah, dikontrol dan mulai nafas. Nanti baru kita ngomongin time itu yang 12 kali per menit itu mau gimana proporsi inspirasi dan ekspirasinya. Kalau sudah setengah-setengah, setengah mandatory, setengah support. Setengahnya volume yang setengah ini dikontrol, yang setengah dikontrol ini juga bisa disetting, entah disettingnya volumenya atau yang disetting pressure-nya. Itu yang mandatorinya. Yang spontannya disetting dengan pressure support, berapa yang dapat dikasih tekanan pressure support gitu ya. Nah, kalau yang pressure support udah RR-nya 12 kali per menit itu sudah dari pasien semua. Tapi pressure yang dihasilkan masih kecil-kecil, 10, 8. Nah, dikasih support untuk tekanannya ya. Berarti yang disetting adalah pressure support namanya PS ya. Bukan pressure-nya yang disetting, tapi PS-nya yang disetting. PS-nya dikasih tambahan 10 misalnya. Jadi 10 yang dihasilkan 5 tambah 10 15 gitu ya. RR-nya sudah spontan dari pasien. Terakhir, tidak perlu support, tapi pasiennya sudah nafas sendiri, cuma perlu dikasih PIP aja. Ya, melalui si PIP, ataupun non-invasive positive pressure ventilation. Kalau pasien udah paru nih, datang. Sadar dong pasien udah paru. Gagal nafas, saturasinya 70 kali per menit, 70%, RR-nya 50 sampai 60. Masih sadar. Untuk menjembatani sebelum diintubasi diambil alih, kasih oksigen, reservoir, enggak naik, cuma 70. Oke, boleh diganti. Tapi usaha nafas masih ada, masih sadar baik. Digantilah dengan yang gambar face mask tadi. Apanya yang disetting sekarang? Yang disetting adalah PIP-nya. Ya, kita bisa ngasih PIP untuk membuat paru-parunya tidak kolaps, membuka. Ujung-ujungnya apa? Mean alveolar pressure-nya meningkat, proses oksigenasi terjadi. Ini besok ya teman-teman. Kita akan ulang lagi semua dari sini. Kemudian kita membahas tentang setting ventilator dan troubleshooting-nya. Oke.
Mudah-mudahan membantu teman-teman. Coba kita discuss sedikit dulu ya. Oke, kita kembali. Ada pertanyaan apa sudah bingung gitu? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa. Ada pertanyaan mungkin yang mau bertanya, silahkan mau bertanya langsung, karena pas tanya sedikit nggak apa-apa. Nanti saya unmute dari sini, kita discuss sampai pukul 19.30. Materi yang tadi sebenarnya sudah ada di itu ya, di basic book yang saya bagikan via email. Nah, silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa raise hand, ada kolom raise hand nggak di sana ya? Silakan nanti kita discuss, atau siapa yang mau bertanya atau bingung mungkin silakan bertanya, kita discuss sampai waktu 19.30. Besok kita ulang lagi sekali ya, dari jam 6 untuk membahas tentang ventilator. Bagaimana setup dasar ventilator, tapi mudah-mudahan dasar basic tadi bisa membawa pemahaman sedikit. Nanti teman-teman bisa lanjutkan dengan baca di buku basic book itu semuanya ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan di kolom chat atau raise hand. Silakan kita diskusi. Oke, mungkin ada yang bertanya atau kita discuss ya. Mungkin bagian mana yang ingin diulang lagi? Mungkin saya kecepatan menjelaskannya. Kita bisa discuss untuk ya teman-teman memahami tentang respiratory failure, tentang mechanical ventilation. Silakan teman-teman. Atau sudah paham semua nih? Silakan. Oke. Atau sudah cukup jelas atau cukup bingung gitu. Kalau diam biasanya ada dua ya. Antara sudah jelas atau bingung gitu. Malah apa dibilang sama Dokter Taufan ini kok nggak ngerti gitu ya. Oke, silakan. Kalau ada Dokter Rita ataupun siapa, silakan. Oke, sambil saya share ya ulangnya. Silakan kalau ada yang nanya, pertanyaan sudah siap. Sambil saya kalkulasikan. Saya ulang-ulang sedikit. Oke. Di sini tidak kelihatan tombol chatnya. Stop share. Oke, ada pertanyaan mungkin silakan teman-teman di unmute aja langsung, silakan bertanya atau di kolom chat. Kalau enggak, mungkin saya sharekan. Saya simpulkan lagi sekali mudah-mudahan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau mau didiskusikan. Saya masih tunggu. Oke. Atau saya gini aja ya. Masih 19.15. Oke. Mungkin ada yang oke, udah jelas berarti ini ya. Oke, teman-teman, mungkin saya kalkulasikan. Ulang lagi sedikit. Terakhir sebelum kita closing ya. Nanti teman-teman di buku basic itu semua ada. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman understanding acute respiratory failure. Nah, ini nafas biasa ya, tekanan rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Supaya tekanannya rendah, diafragma turun, otot melebar, volumenya turun, tekanannya rendah, udara masuk ke alveolus, pertukaran udara. Bisa 2, hipoksemik kurang dari 60, hiperkapnik lebih dari 50. Ada 4, low inspired oxygen, hypoventilation, ventilation perfusion mismatch, sama diffusion abnormality. Perbedaannya ya, fraksi oksigen yang rendah, RR-nya yang kurang, ventilation perfusion mismatch yang masuk terhalang, bisa UDEM, bisa push. Kemudian hipovolemi, perfusionnya yang berkurang, mismatch. Yang keempat, diffusion abnormality. Fibrotic, ventilasinya oke, perfusionnya oke, tapi tidak bisa pindah. Ya, 4 penyebabnya. Detailnya ada di sini. Ya. Jadi kalau dia failure, oh ini tipe yang mana, tahu ya. Kemudian clinical, monitoringnya gimana? Pasti clinical, pulse oximetry, BGA, blood gas analysis. Ya. Kemudian prinsipnya kasih oksigen. Kalau gagal, tidak bisa, hypoxemic despite of high experimentation, pasang mechanical ventilation. Kenapa memilih mechanical ventilation? Tingkat derajat beratnya, cardiopulmonary gangguannya,
kompensasinya yang panjang, yang lemah, ya. Fatigue, takut fatigue rendah, atau keperluan pembedahan. Ambil alih, tidurkan, pasang ventilator. Sebelumnya RW, intubasi ya. Ventilator ada 2, direct ataupun pakai face mask non-invasif. Ini dasarnya. Pressure, volume, pressure, volume, pressure, volume. Dasarnya hanya 4 sebenarnya ya. Volume, pressure, PIP, dan time. Volume dan pressure kan jadi 1. Volume reset munculnya pressure. Pressure reset munculnya volume. Jadi volume pressure-nya ada 1, time, dan PIP. PIP, definisi PIP kayak balon yang kempes, PIP-nya 0. Kalau PIP-nya 5, agak nih, 8, ngembang. Tujuannya apa? Min alveolar pressure-nya meningkat. Min alveolar pressure meningkat, lebih tinggi, difusi lebih lancar. Seperti itu ya. Ini, kalau mau memasukkan oksigen, set volumenya, set pressure-nya, set waktunya, set PIP-nya. Kemudian, kalau mengeluarkan CO2, naikkan tidal volumenya, naikkan respiratory rate-nya, kurangi dead space-nya, perpanjang ekspirasinya maksudnya ya. Tapi prinsipnya 2, 3 itu aja. Volume atau pressure, time, dan juga PIP. Nah, ini efek gambar yang tadi ya. Effort attack-nya hati-hati pakai ventilator, baru trauma, pneumotoraks. Gas trapping, waktu inspirasi dan ekspirasinya. Oksigen toxicity, cardiovascular effect, dan juga pneumonia. Common mode, cuma 3. Fully control, setengah dikontrol, yang dikontrol sama pasien. Kalau yang fully control ada 2, yang tergantung volume atau pressure. Mau dikontrol volumenya, hasilnya pressure. Dikontrol pressure-nya, hasilnya volume. SIMV, ada yang mandatory, ada yang spontan. Yang mandatory dikasih volume atau pressure, yang spontan dikasih pressure support. Yang ini, yang pasiennya sudah fully dikontrol spontan sama pasiennya, pressure support, dikasih support ya pressure-nya. Tapi ini dari pasien, tapi kurang supportnya, dikasih pressure support mode. Kalau pressure support tidak butuh, hanya CPAP, PIP doang. Ya. Setelah itu, nafas biasa, cabut. Ya. Volume, assist control ventilation itu bisa volumenya yang dikontrol menghasilkan pressure, hitung sama time-nya. Kalau yang dikontrol pressure, menghasilkan volume. Kemudian SIMV, yang mana mandatory, dikasih, yang mana spontan bagi pasien. Ya. Yang mandatory, volume atau pressure, yang spontan, pressure support. Terakhir, nafas biasa, pressure support dikasih. Kemudian, yang ini udah sadar mau winning, ataupun yang non-invasif, di setup CPAP-nya atau PIP-nya. Ini besok ya, kita discuss lagi. Kita discuss sedikit besok. Oke. Oke, teman-teman, kalau belum ada, kita bisa akhiri hari ini. Sampai jumpa besok di jam 6. Cukup jelas? Apa sudah bingung? Kalau sudah jelas, tolong tombol chat ataupun ada yang mau speak up, boleh. Karena kita bersedikit ya hari ini. Oke, Suksma. Personnya, oke. Zoom ini siapa ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Sampai jumpa besok. Kita ketemu jam 6. Kita bahas setting dasar. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Bye-bye. Sampai jumpa besok jam 6. Kita belajar setting. Tadi kan baru volume, time, sama PIP. Nah, di luar ini dasarnya 3. Di luar ini kita harus setup oksigen, harus setup I banding E, inspirasi banding ekspirasi. Nah, kita mau setup besok. Ya, sama kalau ada troubleshooting. Kalau bunyi, net, pressure high, gitu ya. Kita harus gimana gitu besok ya. Oke, thank you semua. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Thank you untuk waktunya ya. Thank you.